Happy ending bagus. Cuma menurutku itu menghilangkan konsep time traveler. Shin sama Sanju buat Maiki. Iya. Takemichi sama Naoto buat Hina. Karena Maiki itu nggak mau kehilangan teman-temannya lagi. Nah, itu. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo. Di video kali ini saya tidak akan membahas alur cerita Chainsaw Man ya teman-teman. Karena ya hari weekend kita keluar ke rumah, kita mencari udara-udara yang segar. Dan kebetulan saya tidak sendirian, ini ada teman saya. Terima kasih, Bagus sudah menyempatkan diri. Siap-siap, saya juga makasih ya udah diajak ikut konten ke Tokunimo. Tokunimo. Tapi sebelum kita melanjutkan konten, aku pengen ngucapno selamat kanggo kowe sing wis wisuda. Waduh, terima kasih. Sarjana teknik. Ya, sarjana teknik. ST. Aku lagi berasa ya. Sarjana nganggur kok gini ki ya. Waduh. Info locker. Berapa tahun, Gus? 4 lah. Cepet lah, 4 lah. 4. Tapi istirahat 3 tahun. Total 7 ya? Total 7. Gak apa-apa, istirahat kan karo kerja. Luru modal. Oke, by the way, kowe wingi wis nonton manga terakhir Tokyo Revenger? Wes, dah. Episode 278 ya? 278. Nonton. Moco. Iya, menurutmu? Menurutku, pendapatku pribadi ya, feelingku. Setelah baca Tokyo Revenger chapter 278, memang happy ending. Happy ending, Takemichi nikah ambil Hina, nikah kan. Tapi entah kenapa ya, kayak seakan-akan autornya siapa autornya? Ken Wakui. Nah, kayak dipercepat. Seakan-akan jeleng. Iya, langsung pengen Iya, aku lagi merasa seperti itu, Gus. Masalahnya itu konflik yang ada di masa depan, yang Takemichi lawan Maiki di masa depan, itu kayak kelar gitu aja. Itu langsung lompat kembali ke masa lalu. Balik ke masa lalu langsung tiba-tiba selesai. Seakan-akan kayak autornya balas apa gimana? Mau bilang autornya balas cuma atau mungkin karena sudah banyak hinaan. Waduh. Enggak sih. Tapi kalau banyak hinaan itu endingnya Attack on Titan. Saya tahu endingnya tapi saya tidak mau nonton. Tapi karakter-karakter yang ada di ending Tokyo Revenger itu kan ada yang enggak gimana ya? Misalnya Hanma lah. Hanma kenapa tiba-tiba jadi fotografer freelance? Itu juga yang aneh maksudku. Kenapa dia yang awalnya seorang petarung jalanan tiba-tiba jadi fotografer freelance? Udah gitu di awal-awal chapternya atau di tengah kan nggak pernah dijelaskan kalau Hanma ini hobinya apa. Itu juga tuh kurang tuh. Kayak ini loh, apa ya? Endingnya kan semua karakter di Tokcraft kan dijelasin semua tuh, ini jadi ini jadi ini. Tapi awal-awalnya tuh nggak dijelasin ini maunya ini dulunya seperti apa, dulunya seperti apa. Kisi-kisinya lah. Ada kayak dikasih tis-tis. Tuh. Ini hobinya gini, ini hobinya. Kalau misalnya Shinichiro lah. Shinichiro kan dari awal ada tis-tisnya tuh, ada disebar lah. Ini dia seneng bengkel. Akhirnya dia buka bengkel. Terus yang Smiley sama Angry. Itu kan dulu juga pernah di tis kalau dia itu punya kedai ramen. Terus dia buat restoran ramen. Itu tuh. Terus yang epic sih itu apa? Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. Dia jadi juara bela diri kelas apa gitu. Dia itu nggak masuk akal kan? Karena dia memang dulu di tisnya sangar, keras dan suka berantem gitu kan. Jadi wajar. Tapi kalau Hanma kenapa tiba-tiba jadi fotografer itu aneh sih menurutku. Tapi itu semua sukses loh. Yang gak sukses cuma Inupi. Jadi karyawan dan kasihan karyawannya Shinichiro. Kasihan banget. Cuma emang itu ada lagi yang gak sukses. Apa? Kanjutora sama Baji. Jadi apa tuh?
jadi karyawannya Cifuyu iya, anjing? Kenapa jadi karyawannya Cifuyu? Hello, motherfucker. Pas ending itu ya Pak Bos, aduh. Pak Bos kan panggilnya Bos. Bos. Kenapa telat ya? Kenapa telat itu? Kacau sih. Kasibet dah. Tapi Baji itu tipe-tipe teman yang kalau temennya disakiti dia maju duluan. Oh, Setiap kawan Baji Baji. salah satu karakter yang tak favoritin. Favorit, salah Ya. satu karakter favorit. Salah satu karakter favorit. Tapi aku seneng kalau dia mati. Aduh. Enggak, karena gini, dia emang karakter favorit kan. Tapi kan dia dibikin mati. Itu malah justru bagus kalau aku. Karena matinya dia tuh nggak sia-sia. Ada pengorbanannya. Masalah ending ya. Nah, ending. masalah ending, menurutku endingnya terlalu memaksa. Terlalu memaksa, misalnya terlalu memaksa semua dihidupin lagi. Terlalu memaksa itu api, bagus. Happy ending bagus. Cuma menurutku itu menghilangkan konsep time traveler. Konsepnya ya? Konsepnya gini ya. Ini mungkin pendapat pribadi kan. Konsep. Episode scene pas ini waktu sama orang tua. Gembel. Orang tuanya itu kan ngomong kalau kamu mau punya kekuatan time traveler harus bunuh orang. Iya. Nah, kan, harus bunuh orang. Akhirnya si Gembel itu dibunuh sama Shin. Nah, kemudian dibunuh sama Shin dan Shin pemicunya Sanju ya. Sanju, Haruchiyo Sanju. Lah, pemicunya kan Sanju itu baru Shin bisa kembali, kan? Dengan satu catatan, dengan tujuan yang sama, menyelamatkan Maiki. Iya. Iya kan? Nah, itu yang kedua. Yang pertama itu waktu Takemichi sama Naoto. Nah, ya kan? Sama Naoto punya tujuan yang sama. Sama-sama Hina. Nah, tapi pemicunya Naoto. Nah, jadi harus ada dua orang yang punya tujuan yang sama untuk jadi pemicu. Iya, bisa balik ke masa lalu. Nah, tapi tujuan yang sama ini beda orang. Nah, Shin sama Sanju buat Maiki. Iya. Takemichi sama Naoto buat Hina. Nah, yang terakhir ini kan ceritanya, ada Shin itu ketemu sama Takemichi waktu kecil. Shin ya. Nah, kekuatannya kan diserahkan tuh. Serahkan. Nah, berarti kalau ibarat kata udah ada omongan nih kekuatannya aku serahin nih. Nah, berarti kan kekuatannya udah ketransfer. Berarti ada dua cara dong kekuatannya. Ada dua cara buat pengalihan kekuatan antara bunuh orang sama ngiklasin. Ya. Ini tak kasih giveaway. Nah, kalau yang Maiki kemarin itu menurutku yang bunuh orang. Iya memang. Nah, iya kan? Iya. Takemichi dibunuh. Kan dibunuh Maiki toh. Otomatis kan kekuatannya ke Takemichi. Ke Maiki. Takemichi beralih ke Maiki. Nah, masalahnya pemicunya kenapa harus Takemichi? Ya karena mungkin ya. Karena Maiki itu nggak mau kehilangan teman-temannya lagi. Nah, itu dia kan nggak kepingin kehilangan teman-temannya karena kan ini Takemichi mati kan, udah mati. Nah, lebih gimana ya? Lebih perfect lagi menurutku nih ya. Lebih perfect lagi kalau Maiki pemicunya adalah Chifuyu. Waduh. Sama-sama pengen Takemichi hidup lagi. Dia kan habis bunuh Takemichi kan dia nangis tuh, nyesel. Nah, berarti kan bisa ada kesimpulan kalau Maiki tuh pengen Takemichi hidup. Pengen nyelamatin Takemichi. Harusnya ya nggak sama Takemichi-nya juga dong pemicunya. Harusnya sama yang lain. Kan dari awal konsepnya gitu. Pemicunya kan harus dua orang sama punya tujuan yang sama. Terus masuk buat orang lain. Nah, harusnya ya jangan sama Takemichi, harusnya kayak sama Chifuyu atau Mitsuya. Ya sama orang lain lah. Atau bahkan sama Hina bahkan. Tapi aku gak kepikir sama Hina sih, aku kepikirnya sama Chifuyu, entah kenapa. Soalnya yang dekat sama Takemichi kan Chifuyu. Nah, masalahnya, ini bakal bagus kalau pemicunya Chifuyu karena waktu ending Chifuyu ada scene satu sendiri. Dia pas terlambat ke pernikahan. Iya. Nah, itu di ending itu kan POV-nya Chifuyu. Nah, iya malah bagus gitu loh. Malah ya, tapi itu ntar menghilangkan ini tokoh utama. Tapi memang banyak misteri yang nggak terjawab di endingnya. Iya, misalnya saja itu bagaimana awal mula kekuatan travelernya itu terjadi itu gimana? Itu nggak terjawab. Iya, si Gembel nih kok bisa dapet nih dari mana? Bisa Gembel dapat kekuatan itu gimana? Nah, sama
mungkin ya itu tadi kenapa kok harus Takemichi gitu pemicunya. Dan ini yang lucu lagi, kenapa pas Takemichi kembali ke masa lalu dia sama Maiki sama-sama ingat. Kita lihat scene, iya. kita lihat kan waktu scene kembali ke masa lalu yang ingat cuma Shin doang. Sanju bilang aku punya ingatan masa lalu tentang Maiki ya, tapi Sanju kayak masih lupa. Dia punya ada bayangan, bukan ingatan sih, ada bayangan kalau dia punya bayangan di masa depan kalau Maiki itu kenapa, tapi dia bingung kok bisa dapat bayangan kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Nah ini Takemichi sadar, Maiki sadar gitu. Mungkin karena Takemichi itu dia pernah melakukan perjalanan waktu, jadi efeknya nggak kerasa. Itu mungkin bisa. Aku mikir kayak gitu juga. Cuma ya ada aneh ngilangin konsep. Ada banyak hal yang kayak nggak konsisten gitu. Iya kan dari awal dua orang dengan tujuan yang sama, pemicu. Yang Takemichi sama Naoto pengen Hina, terus yang Sanju sama Shin pengen Maiki. Nah ini kan sama-sama pengen Takemichi hidup nih, harusnya ya Maiki sama Chifuyu. Menurutku, aku bahkan sempat mikir scene-nya itu kan Takemichi mati, terus ada kayak scene pemakamannya Takemichi. Ini mungkin terdengar kasar, cuma ada scene pemakamannya Takemichi dan Maiki agak ada kayak rasa nyesel gitu. Pengen Takemichi hidup lagi, terus dia kayak semacam mempelajari gimana caranya time traveler, terus kejadiannya kembali lagi gak sengaja salaman sama Shifuyu. Terus kembali ke masa lalu, itu malah jauh lebih nganu, tapi menghilangkan tokoh utama. Lebih panjang. Tapi kan lebih nganu, lebih bisa masuk akal bisa masuk akal dan mempertahankan konsep dari awal, konsisten dari awal yang masalah time traveler. Memang sih. Tak pikir-pikir ya juga. Nah, iya. Aku agak kenapa Takemichi gitu loh. Bukan bermaksud kenapa sama Takemichi ya. Cuma kan ini Takemichi udah mati, kekuatannya udah ditransfer kan, sama-sama pengen Takemichi hidup gitu. Harusnya ya sama yang lain gitu. Kalau enggak, kenapa harus mereka berdua gitu? Sedangkan kalau mereka berdua berarti kan Takemichi masih hidup gitu. Berarti kalau masih hidup kan belum ditransfer. Tapi emang nah, kalaupun belum ditransfer ya, harusnya kan Takemichi salaman sama Maiki kembalinya ke masa depan. Di masa depan kan udah mati. Iya, tapi kan harusnya kayak gitu loh. Konsepnya kan gitu. Kan yang melakukan perjalanan waktu Maikinya. Iya, kalau misalkan Takemichi-nya belum dibunuh, belum mati, otomatis kan dia masih hidup tuh. Di detik-detik terakhirnya dia nyerahin kekuatannya ke Maiki. Nah, iya itu. Tapi di masa depan nih yang pertarungan itu Takemichi mati memang. Iya, Takemichi mati kan. Nah, iya kalau misalkan Takemichi ditusuk itu masih ada momen hidup sedikit, itu kan harusnya kembali ke masa depan. Kan saat itu dia mati, jadi ya agak bisa. Iya sih, memang harus ke masa mati. Cuma konsepnya gitu loh. Dari konsep time travel kan dia harus ke masa depan gitu loh. Berarti kan otomatis yang punya kekuatan si Maiki. Karena pada saat itu yang punya kekuatan sudah Maiki. Iya. Nah, iya itu emang yang agak aku busuk jone eman ya. Eman. Kenapa harus sama Takemichi gitu loh? Salamannya gitu. Enggak apa-apa sih kalau itu. Enggak terlalu masalah lah karo itu. Aku masalah. Yang jadi masalah buatku ya itu tadi. Walaupun Takemichi-nya dijelasin ya dia dari mana, cuma yang dijelasin dari mana dari awalnya ini belum. Awalnya kekuatannya itu kan nggak dijelasin. Iya, aku suka scene hidup lagi. Cuma aku nggak terlalu suka kayak yang macam Baji, Draken kayak gitu hidup lagi. Nggak tahu kenapa.